Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Mutohar Busro selaku Kepala KUA Kecamatan Pasir Jambu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Jungto Undang-Undang Nomor 16 2019 tentang perkawinan, serta lebih spesifik ada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mengatur, menjelaskan, bahkan menghimbau serta mengharuskan khususnya kepada calon pengantin untuk mengikuti BIMWIN atau bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah, yang mana tentunya para calon pengantin itu selain juga dibekali dengan wawasan, pengetahuan, keilmuan baik yang menyangkut masalah munakahat atau masalah pernikahan secara fikih, ataupun juga pengetahuan, wawasan berdasarkan undang-undang yang disebutkan tadi, yang pada prinsipnya calon pengantin itu ketika masuk ke jenjang masa rumah tangga harus memahami secara syar'i dalam munakahat, apakah itu tentang hak dan kewajiban, ataupun juga yang berkaitan dengan masalah calon pengantin memasuki rumah tangga menuju kepada rumah tangga yang litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, yaitu rumah tangga yang sakinah, yang tenang. Bagaimana konsep pengetahuan, wawasan ketika diaplikasikan menjadi betul-betul terasa oleh calon pengantin itu rumah tangga yang tenang, yang dibangun dengan mawaddah, dengan rasa cinta. Para mufassirin sepakat bahwa mawaddah itu lebih cenderung kepada aspek yang bersifat nyata, yang real, ya. Rasa cinta itu yang indrawi itu. Tapi tidak cukup dengan seperti itu, bahkan agama mengajarkan, Al-Quran pun menjelaskan, harus juga diperkuat dengan nilai-nilai rahmah, rasa kasih sayang. Jadi keterpaduan antara yang nyata, rasa cinta, dengan rahmah yang bersifat psikis, yang bersifat kejiwaan, yang bersifat ruhaniyah, itu harus dibangun. Sehingga ini harus kontinu dilakukan oleh calon pengantin, ya. Apalagi sekarang ini pemerintah melalui putusan Menteri Agama tadi harus juga diperiksa kesehatannya, harus juga terprogram dalam keluarga yang sehat, keluarga yang berencana, sehingga betul-betul dirasakan nilai-nilai manfaatnya oleh calon pengantin. Nah, ini sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, ya. Kami siap melayani, memberikan the excellent service, memberikan sebagai khodimul ummah khususnya kepada calon pengantin. Maka harus betul-betul diikuti oleh calon pengantin, karena ini sangat penting. Selain juga nambah wawasan tentang pernikahan itu bukan sekedar seremonial, bukan sekedar hajat begitu ya, tapi juga harus betul-betul bagaimana ke depan setelahnya akad itu harus memiliki konsep yang jelas gitu kan. Selain bahwa nikah itu adalah ibadah, tapi bagaimana kehidupan rumah tangga itu betul-betul dirasakan ketika bercampur gaul, bagaimana seorang suami dengan seorang istri, apalagi kalau sudah memiliki keturunan yang sebetulnya terprogram. Sehingga masyarakat diharapkan ada nilai manfaatnya. Apalagi puskesmas sudah kerjasama dengan P5A atau ya dari penyuluhan KB, itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Pemeriksaan kesehatan reproduksi juga harus dirasakan oleh masyarakat, betul-betul manfaatnya untuk masa depan. Itu hal yang penting yang perlu saya sampaikan, bahwa
bimbingan perkawinan ini sangat penting. Selain juga diikuti secara langsung, juga mungkin melalui media seperti ini juga harus betul-betul bisa ditonton dan dirasakan nilai manfaatnya. Mudah-mudahan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi khususnya pada calon pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi anna amala sholihat litakunana fi anlana fil hayati wa ba'dal mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Teteh dan AA yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena karunia darinya lah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara bimbingan perkawinan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Teteh dan AA ke tempat ini bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan, dan bisa menjadikan bekal ketika Teteh dan AA memasuki jenjang pernikahan yang sesungguhnya. Shalawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada satu-satunya suri teladan bagi kita, Nabi yang paling bijak, Nabi yang paling penyayang, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya yang agung, hingga kita umatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan umat kebanggaan nanti pada hari kiamat. Teteh dan AA yang dimuliakan Allah, sebelum memasuki jenjang pernikahan kita perlu adanya persiapan, yaitu pada materi pagi hari ini, materi pertama kita akan memasuki persiapan pernikahan kokoh menuju keluarga sakinah. Yang pertama, nikah itu adalah ibadah, sehingga Teteh perlu camkan dalam hati bahwa ketika kita akan melaksanakan nikah berarti kita akan melaksanakan ibadah. Apalagi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di dalam kurang lebih 500 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, seperempatnya adalah yang mengatur tentang bab pernikahan. Nah, jadi nikah itu adalah ibadah. Tanamkan itu dalam hati kita. Nah, kenapa nikah dianggap sebagai ibadah? Nah, para ulama telah menjelaskan bahwa sesuatu dianggap ibadah ketika memenuhi 3 kriteria. Kriteria pertama, ketika ada perintahnya. Kalau dalam Al-Quran berarti dari Allah. Banyak ayat-ayat yang mengenai pernikahan di dalam Al-Quran. Yang kedua, kalau tidak ada perintahnya di dalam Quran, berarti di dalam hadis. Nah, Nabi yang memerintahkan. Yang selanjutnya, ada contohnya dari Nabi. Nah, yang ketiga, ketika kita melaksanakannya, dilaksanakan dengan niat lillahi ta'ala. Jadi, ada perintahnya, ada contohnya, dan niatnya lillahi ta'ala, maka jadilah ibadah. Teteh dan AA yang dimuliakan Allah, untuk sementara mungkin itu saja dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang lain, pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu dan pelajaran dari bimbingan perkawinan ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat dan dijadikan sebagai bekal di dalam mengarungi kehidupan nanti ketika berkeluarga. Itu saja yang bisa disampaikan. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.